Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita bakal melakukan belajar tentang eh, pendahuluan sebelum memasuki praktikum kelelahan otot. Jadi, sebelum memasuki praktikum kelelahan otot itu nanti kan selain praktikum nanti ada teori juga mengenai tentang bagaimana sih otot itu bisa bekerja. Nah, bagaimana otot ini bisa bekerja itu prosesnya cukup kompleks dan komplit juga, di mana tanpa dasar yang kuat, tanpa pendahuluan yang kuat, eh, akan susah untuk ke sana, akan susah untuk paham. Maka dari itu, di sini eh, mau kakak izin ngejelasin terkait dari pendahuluan tentang otot. Oke, ya mungkin ini ya. Jadi kita ambil salah satu otot nih, muskulus biceps, di mana biceps ini kalau satu aja nih, satu muskulus aja nih, satu otot nih, kalau kita lihat di dalamnya, kita apa ya, kita potong, di sini banyak banget nih, fasciculus fasciculus nih. Kalau diambil satu kayak gini. Nah, terus kalau di zoom lagi nih, kita zoom ini si satu fasciculus, kelihatan kan kayak gini. Nah, ternyata si tiap dari fasciculus fasciculus ini dia kalau kita zoom lagi, dia terdiri atas ini namanya muscle fiber atau myofibril. Nah, muscle fiber. Jadi, kumpulan dari muscle fiber itu akan dibungkus oleh yang namanya endomysium. Nanti kumpulan dari muscle fiber satu satu ini dengan yang lainnya itu akan membentuk satu fasciculus. Nah, kumpulan fasciculus dengan yang lainnya itu akan membentuk satu otot. Jadi, ini dibungkus sama yang namanya epimysium. Kalau ini dibungkus sama yang namanya endomysium, sedangkan muscle fiber dibungkus dengan endomysium. Oke, nah mungkin ini bakal dijelasin lebih lanjut di histologi ya. Terus, nah ternyata satu muscle fibernya yang panjang kalau ditarik itu atau myofibril ini ada yang namanya sarkomer. Nah, sarkomer ini tuh semacam unit struktural fungsional terkecil dari suatu sel, di mana kalau manusia kan unit dan struktur fungsional terkecilnya adalah sel. Kalau sistem saraf, unit struktural fungsional terkecilnya adalah sel saraf itu sendiri atau neuron. Nah, sedangkan si otot itu unit struktural fungsional terkecilnya adalah sarkomer. Nah, jadi kumpulan-kumpulan sarkomer ini akan membentuk satu miofibril. Satu miofibril ini akan membentuk kumpulan-kumpulannya akan membentuk satu muscle fiber yang akan membentuk fasciculus lalu membentuk satu bandel otot. Oke. Kemudian nah kita bakal bahas tentang eh sarkomer. Jadi sebelum sebelum ya tadi kan sudah aku jelasin ya kalau memang eh, kumpulan-kumpulannya tadi kalau kalau dikumpul-dikumpul satu bandel otot itu isinya banyak ya. Nah, ini adalah penjelasan terkait sarkomer itu yang mana sih? Nah, jadi ini kan ada yang kayak apa ya, biru sama merah ya, biru sama oranye nih, aku bilang biru sama si oranye. Nah, jadi sebenarnya biru sama merah ini sebenarnya itu adalah filamen, filamen. Jadi sarkomer ini di atas dua filamen, ada filamen tebal sama filamen tipis. Nah, filamen tebal ini eh, ada diisi oleh si miosin ini, yang oranye ya, yang oranye. Nih, ini adalah filamen tebal. Sedangkan yang biru ini adalah filamen tipis atau nama lainnya adalah aktin. Ya. Nah, jadi kedua komponen ini yang menyusun si sarkomer itu tadi. Nah, ada beberapa terminologi-terminologi yang perlu dipahami di sini. Yang pertama, biar kalian kan ini kan pusing nih kalian ngeliatnya kayak apa ya, kayak motif batik atau sasirangan gitu. Nah, biar kalian paham, ini dijelaskan satu-satu. Jadi, kalian lihat nih ada rongga yang di mana kan nggak ada, cuma ada filamen aktin doang nih, nggak ada filamen miosinnya sama sekali.
ya kan? Ini punyanya si aktin kan. Nah, punyanya si aktin sendiri ini, kalau kalian lihat, atau yang ini deh, yang ini sama yang ini, yang ini sama yang ini, yang ini sama yang ini. Nah, kalau kalian lihat ada garis di mana ini cuma isinya filamen aktin doang, itu namanya adalah garis Z. Garis Z, garis Z, garis Z, garis Z. Nah, terus ada juga garis yang isinya cuma filamen miosin doang nih. Nih, cuma filamen miosin doang, nggak aktinnya nggak sampai ke tengah kan? Nih, filamen aktinnya nggak sampai ke tengah. Nah, yang di tengah ini namanya adalah garis M. Ini garis M, ini garis M. Nah, jadi ini tadi garis Z, ini garis M. Nah, garis Z ketemu sama garis Z itu yang dinamakan dengan satu sarkomer. Jadi, kalau ini sama ini satu sarkomer, ini sama ini satu sarkomer. Demikian pula ini sama ini satu sarkomer. Oke. Terus eh, ada juga namanya zona H. Nah, kan tadi ada garis M sama garis H, ya kan? Garis M sama garis Z, sorry. Nah, terus zona H ini apa lagi? Nah, kalau kalian perhatikan lagi, eh sebelumnya kita bahas pita dulu aja deh. Jadi ada pita A sama pita I. Ya, pita A itu yang mana? Pita A itu, satu sarkomer itu terdiri atas pita I sama pita A. Pita I itu yang isinya cuma ini nih, seginian doang nih. Nih, ini adalah pita I, di mana tengahnya tadi kan garis Z. Daerah yang nggak dilaluin sama miosin, filamen miosin atau filamen tebal itu adalah pita I. Jadi pita itu segini, nih, segini. Garis tengahnya adalah garis Z. Sedangkan pita A itu yang ada dua filamen, ada miosin, ada aktin, ya, ada miosin, ada aktin. Jadi dari sini sampai ke sini yang ada miosin sama aktinnya itu adalah pita A. Jadi pita A itu sendiri cuma ada filamen aktin, kalau pita A ada filamen aktin sama filamen miosin. Nah, tapi di pita A itu ada satu zona di mana eh meskipun tadi kan pita A gabungan antara filamen tebal sama filamen tipis, tapi ternyata ada rongga yang nggak dilalui sama filamen aktin, sama kayak yang di pita ini. Rongganya kan nggak ada dilalui sama filamen miosin. Sedangkan di pita A ternyata meskipun dia ada filamen aktinnya, tapi ada rongga yang nggak dilewatin sama filamen aktin. Nah, rongga ini, zona ini yang disebut dengan zona H. Nah, jadi kita ulangin lagi lah. Jadi yang pertama tadi dari ada dua pita lah, ada pita A itu yang berisikan filamen aktin dengan filamen miosin, si biru sama si oranye ini. Terus ada pita I yang isinya cuma filamen aktin. Di tengah-tengah pita I itu ada satu garis namanya garis Z. Di tengah-tengah dari pita A ada satu garis namanya garis M. Di pita A itu ada rongga atau zona yang nggak dilewatin sama miosin. Namanya adalah zona H. Nah, garis Z ketemu garis Z akan membentuk satu sarkomer. Sarkomer ketemu sarkomer ketemu sarkomer membentuk satu lintasan miofibril, di mana miofibril tadi kalau ketemu jadi satu-satu lagi membentuk satu fasikulus, 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 fasikulus membentuk satu bandel massa otot ya. Oke, udah bisa dipahami lah sampai sini. Terus lanjut. Nah, kita belajar tentang filamen aktin sama filamen miosin. Atau filamen tebal dan filamen tipis. Ini filamen tebal nih, si miosin. Ini filamen aktin. Nah, jadi filamen tebal ini, meskipun dia tebal, komponennya cuma dua, kepala sama ekor. Udah, itu doang. Tapi kalau filamen tipis, itu justru komponennya banyak banget dan lebih kompleks. Dia ada tiga. Ada, ini bisa dilihat kan, ada troponin yang ijo-ijo ini. Nih, itu troponin. Kemudian yang panjang kayak kabel ini adalah tropomyosin. Terus yang bulat-bulat ini kuning, ini adalah molekul aktin. Jadi di mana si bulat-bulat ini, si molekul aktin ini, itu akan diselimuti oleh si tropomyosin. Tapi eh, nanti kalau dalam prosesnya, misalnya nanti ada kalsium nempel di troponin. Troponin ini akan ngebuka si dinding ini biar dia terlepas dari bundel-bundelannya si aktin ini. Nah, terus troponin itu punya banyak eh,
banyak tipe, ada tiga, ada troponin ITC, ada troponin I, troponin T, troponin C. Yang paling penting itu troponin C karena nanti dia akan berikatan dengan kalsium untuk ngebuka si tropomiosin biar nanti molekul aktin ini bisa berikatan dengan kepala dari miosin dan nanti akan terjadi kontraksi otot. Mungkin nanti jelasnya bakal dijelasin waktu praktikum ya. Oke, lanjut. eh Satu lagi lah, ini tuh adalah potensial membran. Ini agak fisika sih, tapi oke lah. Kalian perlu memahami ini untuk bisa lanjut ke blok berikutnya, yaitu blok kares itu bakal lebih kompleks lagi. Ini tuh kayak versi normalnya gitu. Nanti kalau kalian ketemu sama membran yang di jantung, itu bakal beda lagi. Ini kelistrikannya ini. Nah, jadi eh, kalian cukup tahu bahwa suatu membran sel, kalian ngebayangin selnya ada membrannya. Membrannya itu punya potensial atau punya apa ya, ibaratnya tuh kayak kelistrikan, di mana kelistrikannya tuh semuanya tuh konstan atau tetap ratanya itu di 70 milivolt. Nah, nah megawatt atau milivolt ya aku lupa. Pokoknya 70 MV di mana sih ketika ketika dia di ambang 70, kemudian kalau kalian ingat ada yang namanya kanal bukan, pompa natrium kalium. Nah, jadi kalau misalnya si pompa natrium kalium nih, misalnya natrium masuk ini biasanya akan menyebabkan adanya potensial berjenjang. Nih, potensial berjenjang ini yang sebelah sini, pas ini natrium masuk ya. Jadi, wait. Jadi, pas ini tuh, pas natriumnya masuk ya. Jadi pas natrium masuk akan terjadi yang namanya depolarisasi. Jadi dari yang awalnya damai aja nih 70, tiba-tiba natrium masuk nih. Ujuk-ujuk masuk akhirnya terjadi peningkatan potensial listrik di dalam membran itu sendiri. Jadi naik dia ngelewatin ambangnya ini 50 ya, ambangnya 50, naik langsung melejit ke atas sampai ke puncak. Di puncaknya ini nanti natrium nggak akan terus-terusan masuk. Kan namanya tadi adalah pompa kalium dan natrium kan. Jadi nanti kompensasinya adalah setelah natrium masuk, si kalium ini akan keluar. Jadi natrium yang masuk dari luar membran sel masuk ke dalam sel, kalium yang ada di dalam membran di dalam sel itu bakal keluar. Nah, ketika kalium keluar, dia akan terjadi penurunan kelistrikan itu sendiri, yaitu terjadi repolarisasi. Repolarisasi, tapi ternyata ternyata nih, coba kalian lihat yang garis ini sama garis ini. Ternyata dia ada yang namanya hiperpolarisasi ikutan. Jadi habis dia turun, ternyata dia nggak langsung normal gitu. Dia ada kayak apa ya, turun lebih sedikit gitu, hiperpolarisasi lebih turun lagi. Nanti baru dia bakal ngembalikin kelistrikannya dia sendiri dengan kompensasi berupa mengembalikan senyawa-senyawa sesuai pada tempatnya. Jadi elektron-elektronnya yang mana aja, yang positif, yang negatif gitu dia bakal kayak eh, apa namanya, recover sendiri gitu. Nanti akan balik lagi ke potensial membran yang aslinya yaitu -70. Nah, mungkin sampai di sini aja dulu lah. Semoga besok praktikumnya bisa lancar dan tolong belajar modulnya sama pastikan nanti kalau kakaknya keaktifan praktikumnya sama, nanti kalau kakaknya nanya mungkin bisa dijawab. Sama kalau ada yang mau nanya, gas aja nanya. Mungkin itu aja dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.